Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan penebar pedas dimanapun berada, baik di manajemen pusat, di manajemen area manapun, dan mungkin yang sedang berada di rumah, patut kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang luas untuk tetap bisa menikmati indahnya majelis ilmu. Walaupun mungkin dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukan kajian sebagaimana umumnya kita ada di majelis taklim secara fisik, entah di masjid, di tempat-tempat taklim atau di tempat lainnya. Tapi karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita yang tertulis di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rasulullah berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, mau dia masih muda, remaja, maupun yang sudah sepuh, maupun yang mungkin hanya tinggal bisa memberikan isyarat, hanya bisa mendengar, kata Rasulullah, ketika dia mau mengambil sedikit saja ilmu, maka ganjarannya adalah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka akan dimudahkan segala urusan dan langkahnya agar mampu untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita di sini maupun yang ada di rumah ataupun di manajemen yang lainnya tentunya sangat ingin akhir hidup kita, akhir episode kehidupan kita akan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan penebar pedas dimanapun berada, baik di rumah maupun di kantor dan dimanapun mungkin yang bisa mengakses kajian ini, di saat masa-masa sekarang, di masa yang sulit, terus kita dalam kondisi sedang menghadapi perjuangan, menghadapi wabah COVID-19, yang tentunya kalau bisa kita bilang musuh kita musuh yang tidak nampak. Tentu kita butuh modal yang sangat kuat, modal yang luar biasa bulatnya, modal yang luar biasa banyaknya untuk dapat bisa melalui situasi yang seperti ini. Setidaknya dari beberapa hal yang kita pelajari, beberapa berita yang kita lihat, ada dua hal kalau kita tarik ke dalam agama kita, di dalam Islaman kita. Apa itu? Yang pertama, kita dituntut untuk satu, sabar. Yang kedua, kita dituntut untuk bisa bersyukur. Dan kedua-duanya tidak ada yang didahului, semua harus bisa berjalan beriringan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, tentu sebagai orang yang hidup sebagai manusia kita di dunia ini, Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kenapa? Karena hidup ini harus selalu ada ujiannya. Karena dari ujian itu kita akan mampu untuk melewati fase-fase berikutnya di kehidupan kita. Kita akan bisa menjadi lebih baik lagi, kita akan menjadi lebih dewasa lagi, kita akan menjadi lebih kuat lagi, dan kita akan tentu menjadi manusia yang matang, dan tentunya Allah mengharapkan kita menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang seutuh-utuhnya, muslim yang mampu mengamalkan rukun Islam dan iman secara beriringan. Nah, apa saja ujiannya? Kata Allah, yang pertama, kita bisa diuji Allah dengan rasa khauf, rasa takut. Ya. Kadang kita sendirian di tempat sepi, kita merasa takut. Kadang kita, mohon maaf, mungkin yang sedang ada di jalan yang kurang benar, atau mungkin ada di jalan yang kurang pas, kita mungkin melakukan sebuah relasi atau hubungan dengan teman-teman kita dengan tidak sewajarnya. Misalkan dengan berlawanan jenis, atau mungkin kita membuli teman kita, dan akhirnya menimbulkan rasa takut. Nah, itu salah satu bentuk ujian yang Allah berikan untuk kita. Setelah rasa takut apa? Ada al-ju'. Al-ju' itu rasa lapar. Ya. Dapat diartikan, ujian misalkan ada wabah kelaparan, atau mungkin yang sering kita temui akhir-akhir ini karena efek adanya pandemi COVID-19, seperti banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga bahkan ada sebuah cerita yang menurut kita dan saya sendiri pribadi melihat luar biasa menyesakkan dada kita. Bahkan ada yang sampai bertahan hanya beberapa hari hanya meminum air putih saja. Tentunya Allah memberikan ujian, yakinlah, walaupun kita ketakutan, walaupun kita merasakan kelaparan, Allah pasti memberikan kemampuan pada kita, karena Allah memberikan sesuatu pada kita, ujian apapun kepada kita, cobaan apapun kepada kita, itu pasti sesuai dengan batas kewajaran dan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Sebagaimana Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sungguh tidak akan pernah membebankan sesuatu kepada kaumnya, ujian ataupun cobaan apapun itu, kalau kita sebagai manusia, teman-teman semua sebagai manusia, tidak bisa melewati ujian itu, tidak mempunyai kemampuan untuk melewati ujian itu. Tentunya, kalau kita tidak mampu melewatinya, itu akan mengurangi sifat keagungan Allah. Allah itu maha adil. Keadilan Allah adalah ketika kita bisa melewati segala sesuatunya, hanya yang jadi permasalahan, kita mau melewatinya atau tidak. Kita mau melewati fase-fase sulit atau tidak, kita ingin menikmati hanya kesenangannya saja, atau kita bisa menerima kondisi-kondisi yang kurang nikmat atau kurang nyaman dalam kehidupan kita. Nah, tentunya ini menjadi bahan muhasabah kita, tidak hanya teman-teman, termasuk saya pribadi. Kita harus lihat, ternyata Allah itu memberikan ujian luar biasa, kita mampu melewati. Kadang kita merasa kita menerima biasa uang sekian juta rupiah, tiba-tiba berusaha lebih dari sebelumnya apa enggak. Karena tentunya effort atau usaha kita untuk bisa melewati tantangan, terutama tantangan yang sifatnya adalah kesulitan, itu biasanya kita harus mengeluarkan tenaga ekstra dan fokus yang lebih. Misalkan seperti ini, kita terbiasa misal menerima uang dalam 1 bulan 2 juta rupiah, misalkan. Tiba-tiba kita harus menerima separuhnya saja. Nah, kita harus pandai-pandai mengatur strategi. Oh, ini adalah kebutuhan yang penting, ini yang kurang begitu penting, ini yang sangat mendesak, ini tidak mendesak. Nah, Allah menginginkan kita untuk lebih bijaksana di sana. Maka dari itu, sangat tepatlah ketika Allah mengatakan, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, itu adalah salah satu tanda bahwasanya derajat kita akan dinaikkan 1 derajat. Ya, tapi jangan berpikir derajatnya manusia, karena kalau derajatnya manusia, kebanyakan, walaupun tidak semuanya, akan memandang orang yang mempunyai harta berlimpah, orang yang kaya, orang yang mapan, itu akan menjadi orang yang memiliki kasta tertinggi, akan menjadi orang yang mempunyai kehormatan yang lebih tinggi daripada yang orang mungkin, mohon maaf, berkecukupan atau bahkan mungkin kekurangan. Nah, itu perlu kita cermati lagi. Nah, itu tadi ujian Allah yang ketiga, yaitu wanaqsi minal amwal, yaitu kekurangan harta benda. Nah, ujian yang keempat, ini termasuk yang kalau kita pelajari lebih dalam, kita maknai secara lebih dalam lagi,
ini adalah ujian yang luar biasa sulitnya, yaitu wal anfus, yaitu ujian yang sifatnya adalah diri sendiri. Maksudnya apa kok ujian diri sendiri? Kita sedang, mohon maaf, kita pada saat ini sedang mengalami itu, ujian tentang diri sendiri. Kenapa? Karena ujian tentang diri sendiri itu adalah tentang bagaimana kita mampu untuk menahan hawa nafsu kita agar jangan sampai kebablasan. Ya. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk berpuasa. Tujuannya apa? Hati-hati ya teman-teman. Tujuan puasa itu bukan hanya sekedar untuk agar kita bisa menahan lapar, menahan haus, menahan, misalkan mohon maaf, yang mungkin sudah berkeluarga, itu mungkin ada melakukan hubungan suami istri, tapi yang masih sendiri mohon jangan dibayangkan ya. Nah, itu biasanya kita melakukannya itu loss aja. Kalau kata zaman sekarang kan yang kalimat lebih ngetrennya itu loss aja. Nah, tapi di bulan kita ini dituntut untuk bisa menahan itu. Kita diberikan waktu-waktu tertentu agar hidup kita lebih teratur. Nah, itu hanya secara fisik ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata puasa itu tujuan akhirnya, goal akhirnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Sebagaimana mungkin teman-teman juga ada familiar dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya kita diwajibkan untuk berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, ujian menahan hawa nafsu, justru yang hawa nafsu yang non fisik ini yang luar biasa harus kita bisa nahannya. Yang harus luar biasa kita berjuang penuh, berjuang dengan kemampuan tinggi. Kenapa? Karena ujian hawa nafsu ini banyak sekali macamnya. Ada yang mohon maaf, biasanya yang paling susah dikontrol itu adalah yang di sini nih, ya, lisan. Bahkan kalau kita buka Al-Qur'an, ujian paling banyak itu lahir banyak dari lisan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan berghibah. Terus jangan memanggil dengan kalimat-kalimat atau panggilan-panggilan yang buruk. Nah, kita kan kadang-kadang kalau manggil teman-teman sesuka hati kita. Kadang kita melihat fisiknya, ketika lihat orang gendut, berat, misalkan seperti itu. Atau mungkin ketika ngelihat teman kita yang kurus, kering cungkring, nah seperti itu. Itu adalah panggilan yang tidak baik. Nah, itu baru sekelumit sedikit saja. Bahkan ketika nanti sudah sampai level tertinggi, dia bisa sampai ghibah. Ya. Ngomongin orang, itu ujung-ujungnya cuma ada dua. Kalau nggak dia jadi ghibah, kalau salah dia jadi fitnah. Nah, dua-duanya ditunjukkan oleh Allah agar apa? Agar kita tuh benar-benar bisa menjaga lisan kita. Ya, karena lisan ini luar biasa berbahaya. Bahkan kalau kita melukai orang hanya fisiknya, mungkin diobati beberapa kali sudah sembuh. Tapi kalau kita menyakiti orang hatinya dengan lisan kita, bisa jadi bahkan sampai akhir hayatnya itu tidak bisa dilupakan. Nah, maka dari itu penting sekali. Makanya ujian yang disampaikan Allah, yaitu salah satunya ujian terhadap diri sendiri, anfus ini, bentuk jamak dari kata nafas, itu adalah, kalau menurut saya melihat apa yang saya lihat di lapangan, itu adalah ujian yang paling berat. Ya. Merasa sombong, merasa mampu, ya, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, merasa dia punya, akhirnya dia berfoya-foya menghabiskan harta bendanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, itu termasuk ujian-ujian anfus, ya, ujian dari dirinya sendiri, hawa nafsunya kalau bahasa kita. Terus yang terakhir, ujian yang kelima, yaitu was-samarat, yaitu adalah ujian buah-buahan. Loh, kok buah-buahan, Mas? Maksudnya bukan buah-buahan, misal jeruk, apel, alpukat, dan segala macam, bukan. Tapi yang dimaksud adalah ketika kita udah berusaha keras, kita bekerja keras, ternyata hasil usaha kita itu hilang seketika. Karena apa? Bisa jadi kita difitnah orang. Misalkan teman-teman kerja sehari-hari, bekerja dengan ketentuan yang ada sesuai dengan peraturan perusahaan, tiba-tiba teman-teman difitnah. Oh, ini orang korupsi nih, padahal belum tentu kita melakukan korupsi. Ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk ujian buah-buahan, yaitu buah kerja keras kita. Kita sudah bekerja baik-baik, tapi ternyata apa yang terjadi? Justru yang kita dapatkan adalah nihil. Malah kita mendapat nama buruk, dan bahkan mohon maaf, ada yang karena fitnah dia bisa dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, itu adalah bentuk ujian, beberapa bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Tapi ayatnya nggak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Lanjutnya adalah wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah basyir, kabar gembira untuk siapa? As-sabirin, orang-orang yang bersabar. Nah, ternyata Allah menginginkan kesabaran kita dalam apapun ujian yang kita terima, termasuk saat ini ya teman-teman. Seperti apa sih ciri-ciri orang sabar? Dilanjut ayatnya, alladzina idza asabatuhum musibah
yang ketika dia mengalami musibah tertentu, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalkan kita mengucapkan kalimat ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Biasanya di dalam masyarakat kita ketika mendengar kalimat itu biasanya adalah orang, mohon maaf, orang yang sudah meninggal atau sudah wafat. Tapi sebenarnya kalimat ini itu adalah kalimat umum. Ketika kita dalam kondisi tertentu, kita dalam kesulitan, atau kita dalam musibah, misalkan kepleset, udah jatuh tertimpa duren, misalkan seperti itu. Nah, kita ketika dalam kondisi seperti itu ya, kalimat yang harus kita keluarkan adalah kalimat-kalimat yang baik. Dan kalimat yang utama adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tahu ketika ketibanan duren, belum sempat buka durennya. Udah lewat dulu ajalnya, kan nggak ada yang tahu. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang Allah tuntunkan kepada kita melalui Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus kita biasakan. Kenapa? Karena itu nanti yang bisa melatih kesabaran kita. Karena intinya sabar itu bukan semata-mata kita langsung keluar, tidak bisa instan. Itu perlu latihan juga. Kadang orang salah mengartikan. Ketika ada misalkan, mohon maaf, ada saudara kita yang meninggal, atau mungkin ada salah satu orang tua yang meninggal, mohon maaf. Kita nggak berharap, tapi ya namanya ajal, kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba diberikan kabar, ibumu meninggal, misalkan seperti itu. Lah, reaksi yang pertama keluar dari lisan kita itu apa? Apakah kalimat innalillahi? Apakah kalimat meracau? Atau kalimat-kalimat yang mengumpat? Kalimat-kalimat yang menyalahkan Allah? Kalimat-kalimat yang tidak menerima takdir? Atau yang ketiga? Kita mengucapkan, bukan mengucapkan lagi, malah kita sampai tertangis-tangis, bahkan sampai meratapi musibah itu. Nah, itu yang tidak diinginkan Allah. Karena orang yang sabar adalah ketika musibah itu datang, dia mampu melaluinya tanpa merasa keberatan. Bukan berarti tidak sedih ya teman-teman. Sedih itu adalah naluri manusia, dan itu sudah pasti manusia bisa sedih. Bahkan seorang Rasulullah pun ketika ditinggal meninggal oleh sang istri tercinta Sayyidah Khadijah dan sang paman yang tercinta yang mohon maaf sampai akhir hayatnya belum memeluk Islam, itu sedihnya luar biasa, sampai disebut tahun itu adalah Amul Hazan, yaitu adalah tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun yang paling berduka bagi Rasulullah. Itu memang wajar, karena manusia itu punya naluri seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan kita adalah banyak sekali, mohon maaf, saudara-saudara kita yang di luar sana masih belum memahami hakikat sabar itu harus seperti apa. Nah, setidaknya bersabar dalam ujian itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bersabar dalam melaksanakan ketaatan, ya, dalam ibadah, dalam bermuamalah jujur dan segala macamnya. Terus juga bersabar menahan diri dari kemaksiatan, ya. Bukan menahan sabar dalam maksiat ya teman-teman. Kalau sabar dalam maksiat ya orang maling juga bisa sabar. Nyongkel jendela lama-lama, kok nggak kebuka-buka, punya teman, sabar ya, bentar lagi kebuka. Bukan seperti itu. Tapi sabar adalah, ya Allah, ketika melihat sesuatu yang buruk, pandangannya dialihkan. Ketika melihat, mohon maaf, aurat wanita, misalkan yang laki-laki, langsung seketika dipalingkan. Atau ditutup mukanya, tapi jarinya jangan dibuka ya, tetap rapat seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk kesabaran. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi, seperti saya sampaikan di awal, adalah ujian dalam kehidupan kita. Karena kita nggak tahu dalam kondisi kita menerima ujian itu, atau musibah, atau cobaan tertentu, kita akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu kita perlu melatih kesabaran kita. Nah, ketika sabar itu sudah bersyukur, pada hakikat terbentuk, pada hakikat adalah kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan ujian kita, menuntut kita bersabar, Allah menginginkan kita untuk menyadari bahwa segala sesuatunya adalah bukan milik kita. Karena semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seperti di kalimat tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua yang datang dari Allah tentu kembali juga akan kepada Allah. Nah, kita akan merasa bersyukur. Karena syukur itu adalah tidak hanya sekedar pengakuan hati saja, tapi dia juga menampakkan nikmatnya. Maksudnya adalah memberitahu, oh, nikmat ini datangnya dari Allah, bukan hanya semata-mata karena kemampuanku. Dan yang terakhir adalah syukur yang benar, itu adalah ketika syukur itu mampu, ya, kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, dengan pentasarufan yang baik, atau dengan mengalokasikan apa yang kita punya, rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk berada di jalan Allah, yaitu jalan-jalan yang benar.
Kadang-kadang kita mendapat uang banyak, kadang-kadang kita mendapatkan harta melimpah, tapi uang yang kita gunakan, mohon maaf, bisa jadi jalannya tidak baik kita dapatkan. Mungkin ada yang korupsi, ada yang maling, atau mungkin ada yang menerima harta tadahan hasil pencurian, itu kita dapat nggak benar. Dan bisa jadi ketika kita tasarufkan, kita gunakan harta itu juga kita gunakan untuk yang tidak baik. Nah, walaupun itu nanti kita gunakan untuk beramal. Amal apa maksudnya? Seperti infak, sedekah, ke yatim piatu dan segala macamnya. Karena hartanya tidak baik dan ketika ditasarufkan walaupun baik, nah itu nanti juga bernilai tidak baik, ya. Jadi yang diinginkan Allah, syukur kita tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu baru hanya sekedar pengakuan ya, teman-teman. Kalimat alhamdulillah itu mudah. Bahkan mohon maaf, orang yang mungkin jarang sholat, atau mungkin orang yang tidak pernah puasa sekalipun, yang ketika dia mengaku Islam, mengucapkan alhamdulillah ketika menerima rezeki, itu adalah sesuatu yang kalau sudah bisa mengucapkan alhamdulillah itu gampang sekali. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita menggunakan itu untuk apa. Ya, maksudnya harta itu tidak hanya sekedar uang ya teman-teman. Kaki kita itu juga harta yang Allah titipkan pada kita. Tangan kita itu juga harta. Mata kita, telinga kita, lisan kita. Kenapa? Karena misalkan ya, kita mau perhitungan, kita mau bermatematika, ketika kita hitung, misalkan teman-teman itu punya mata, ya. Ketika mata itu tidak normal, mohon maaf, ada yang pernah kasus terjadi, mata itu nggak bisa berkedip. Coba bayangkan, 1 menit aja teman-teman nggak bisa berkedip, itu rasanya gimana matanya, ya. Pasti akan rasanya pedih, apalagi ya nggak ada air mata. Karena ketika mata berkedip itu ada air mata yang akan membasahi kornea mata. Nah, itu yang nanti akan membuat mata kita nggak kering. Nah, ketika mata kering, itu rasanya itu perihnya luar biasa. Nah, bayangkan ini ada orang, tapi dia nggak bisa berkedip, teman-teman. Nah, ketika ada pengobatan dan dia harus berobat, dia harus operasi dan segala macamnya, ternyata harta yang dikeluarkan adalah sampai ratusan juta rupiah. Bahkan nggak jarang sampai dia mengeluarkan harta sampai miliaran rupiah. Hanya untuk satu, matanya berkedip. Coba bayangkan, itu baru mata, belum mulut, belum paru-paru kita, ya. Untuk bernapas saja kita nggak bayar. Coba kalau teman-teman bayar, berapa volume oksigen yang kita hirup tiap hari? Kalau misalkan, taruhlah kasaran kita beli tabung oksigen 1 hari, itu 30.000. Coba dikalikan setahun, itu berapa juta yang harus kita keluarkan hanya untuk membeli tabung oksigen agar kita bisa bernafas. Nah, itulah nikmat-nikmat yang sebenarnya banyak sekali yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya. Nah, apa sih sebenarnya teman-teman kaitan antara sabar dan syukur itu? Nah, ketika kita bersabar, Allah menuntut kita, ya seperti saya sampaikan di awal, usaha kita tuh akan menjadi luar biasa lebih besar daripada sebelumnya. Dan kita akan merasa, oh ternyata saya tuh ketika ada, maksudnya ketika kita berbahagia, ketika kita mempunyai harta berkelimpahan, kondisi yang lapang, sudah sampai sejauh mana kita bersyukur? Apakah kita hanya berfoya-foya ataupun enggak? Nah, itu harus kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata selama ini mungkin saya kurang bersyukur sama Allah. Saya punya uang tapi sedekah saya kurang. Bahkan ada saudara saya yang sampai kelaparan, sampai yang tidak bisa mendapatkan penghasilan yang pasti, ya. Apalagi sekarang kan teman-teman juga tahu kan, ketika dalam kondisi wabah COVID-19 sekarang, banyak saudara-saudara kita yang pengangguran, banyak yang sampai di PHK, bahkan ada yang bekerja dirumahkan sampai tidak digaji sama sekali. Bahkan itu bukan hanya perusahaan kecil, teman-teman, itu perusahaan besar, perusahaan makanan besar, dan dia sudah sistemnya pabrik. Nah, coba dibayangkan kalau itu terjadi sama kita. Jadi sabar dan syukur itu berjalan itu seiringan, ya. Tidak bisa sabar terus nggak bersyukur-syukur, atau syukur terus tapi nggak sabar-sabar. Nah, itu kalau orang Jawa bilang itu jonjeng, ya, atau nggak seimbang kalau bahasa kita yang umumnya di Indonesia. Itu nggak seimbang, jadi itu harus berjalan beriringan. Nah, ternyata ketika sabar dan syukur itu muncul, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Yang pertama, saya akan mengambil salah satunya. Ternyata ketika ujian itu kita terima, ya, di dalam setiap kesempatan hidup kita, cobaan kita terima, entah sekecil apapun, walaupun hanya menginjak duri, kata Rasulullah, itu menjadi salah satu kafarat untuk dosa kita. Apa itu kafarat?
adalah sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Karena mungkin ya, kita nggak tahu siapa di antara kita semua yang punya dosa yang banyak. Bukan berarti ketika kita menyampaikan kebaikan, orang bisa berceramah di mana-mana, mereka nggak punya dosa. Belum tentu. Bisa jadi aib mereka ditutup Allah, agar pesan-pesan kebaikan yang asalnya dari Allah tetap sampai kepada kita. Nah, maka dari itu, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan, salah satu hikmahnya adalah Allah menyampaikan dan Rasulullah menyampaikan kepada kita melalui hadisnya, bahwasanya setiap kesulitan yang kita terima, cobaan yang kita terima, itu akan menjadi kafarat atau penghapus dosa-dosa kita. Kalau misalkan kita nggak dapat itu, misalkan dosa kita, mohon maaf, kita nggak tahu apakah banyak atau sedikitnya, bisa jadi ketika di akhirat nanti kita yang menyesal sendiri. Ya Allah, kalau tahu gitu tiap hari saya dapat musibah. Ya tapi nggak gitu juga ya. Tapi yang jelas adalah, ya Allah, silahkan beri apapun yang terbaik bagi hamba, berikan yang terbaik bagi saya, apapun itu ujiannya, berikanlah saya kemampuan untuk bisa menghadapi ujian itu semua. Karena saya yakin, Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan pernah mengingkari janjinya. Karena Allah itu sudah menyampaikan dan itu sudah sangat jelas dan bahkan orang sangat banyak mendengarkan ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti saya tadi sampaikan, Allah itu akan memberikan beban sesuai dengan kemampuan kita. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sekecil apapun ya perbuatan kita, baik atau buruk, itu akan mendapatkan ganjarannya. Ketika baik ganjarannya baik, ketika buruk ganjarannya juga buruk. Nah, intinya adalah teman-teman, entah itu kesulitan atau kemudahan, kebahagiaan, ataupun mungkin kesedihan yang kita alami, Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya in asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Ingatlah, jika ada sesuatu kebaikan atau kebahagiaan atau kegembiraan yang kita peroleh dan kita bersyukur atas itu, maka kata Rasulullah, itu adalah kebaikan buat kita. Dan juga sebaliknya, jika itu adalah kesulitan yang kita peroleh atau penderitaan yang kita alami dan kita mampu bersabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari itu semua. Jadi teman-teman, kemudahan dan kesulitan, kebahagiaan atau bukan kondisi yang bahagia, atau kondisi kita menderita, itu adalah segala yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Kita sebagai manusia, hanya satu tugas kita. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita adalah tugasnya beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang salah satunya harus sangat kita tingkatkan di luar ibadah mahdoh, yaitu ibadah langsung. Ibadah mahdoh kan seperti sholat, ada puasa, ada haji, dan lain sebagainya. Itu adalah sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabar itu nanti akan menjadi kunci dalam kita menemukan solusi atas permasalahan kita. Wah, berarti kalau sabar kita langsung ketemu solusinya. Ya nggak begitu juga. Cuman setidaknya ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan hidup kita, itu minimal di dalam hati. Hati itu akan terasa tenang. Hati itu akan terasa lapang dan kita bisa menerima masalah itu. Ada salah seorang bijak memberikan perumpamaan seperti ini. 1 gelas air dikasih garam, itu rasanya asin. Tapi kalau 1 buah danau atau 1 buah telaga diberikan 1 gelas garam sekalipun, itu pasti tidak akan terasa asin. Kenapa? Karena pada hakikatnya bukan karena garamnya, cuman karena seberapa besar wadah garamnya itu akan mempengaruhi rasa dari air itu. Ya. Jadi ketika kita menerima masalah, bukan masalahnya yang sebenarnya berat, cuman hati kita ketika menerima masalah itu kurang lapang. Makanya dulu ada lagu ya, kita harus bisa berlapang dada. Mungkin teman-teman di sini banyak yang dengar lagu itu. Tapi ada pesan yang baik adalah ketika kita berlapang dada, hati kita lapang dalam menerima permasalahan, dalam menerima cobaan, insya Allah akan mudahkan itu semua. Bahkan ketika kita mau menjalani itu dengan kesungguhan, maka akan mendapatkan muraghaman katsira wa sa'ah. Kita akan mendapatkan perangkat untuk menyelesaikan masalah itu, dan Allah akan berikan kemudahan di waktu yang tepat agar kita menjadi hamba
yang tinggi derajatnya. Nah, itu adalah hikmah yang kedua. Ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan ujian, apapun itu bentuknya, ketika kita mampu untuk lulus, maka kita akan mendapatkan derajat. Ibarat kata teman-teman ketika sekolah, ketika kuliah, ya, mendapatkan ujian akhir semester atau skripsi atau tugas akhir, ketika teman-teman mampu mendapatkannya, mendapat nilai yang bagus, otomatis teman-teman akan mendapatkan timbal baliknya. Entah itu rapot atau ijazah yang baik. Dan itu semua yang bisa menjadi modal kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ingatlah teman-teman, salah satu kalimat yang diucapkan para malaikat ketika menyambut seorang masuk surga adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kamu telah mampu bersabar di dunia ini, fani ama badar. Dan disinilah, di surga inilah, kata Allah, tempat kembali yang terbaik buat kalian semua. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak mengeluh, karena emang manusia itu innal insana khuliqa halu'a, manusia itu adalah gudang yang mengeluh, itu kata Allah. Tapi karena sifat itulah kita diberikan ujian agar kita mampu lolos dari itu dan kita bisa menjadi hamba yang terbaik. Karena jangan heran ya teman-teman, kita adalah manusia, kita punya akal, punya hawa nafsu, kita punya hati. Tidak seperti malaikat hanya punya kepatuhan, ya dia hanya nurut sama Allah. Tidak seperti hewan juga yang hanya menuruti hawa nafsunya, kita adalah kombinasinya. Nah, manusia yang terbaik adalah bagaimana dia bisa mengontrol hawa nafsunya dengan ketakwaan, sehingga apa ibadah yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, maka akan bernilai baik dan akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman semua. Jadi dalam menghadapi situasi seperti ini, mungkin kita akan menemui hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Kenapa materi ini diangkat dan diminta untuk disampaikan kembali? Sebenarnya adalah agar hati kita itu menjadi lebih kuat lagi, ya. Agar hati kita itu menjadi lapang, agar kita mampu untuk menghadapi masalah seberat apapun yang bisa kita hadapi, ya. Karena yakinlah, ya, seperti saya sampaikan dari tadi, saya selalu ulang-ulangi agar teman-teman benar-benar mengingat masalah itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi masalah itu datang untuk menjadikan kita lebih baik lagi, untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah, untuk menjadikan kita hamba atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, dan kita nanti pastinya mengharapkan syafaat baik itu dari Rasulullah, dari Al-Quran, atau mungkin dari tangan Allah langsung yang kita nggak pernah tahu. Bisa jadi dari sabar kita, dari rasa syukur kita, Allah akan memberikan syafaat dari situ. Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur pada Allah, maka niscaya nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ditambah bukan berarti banyaknya rezeki atau banyaknya harta yang kita peroleh, tapi kita mampu untuk menikmati seberapapun yang Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum, tapi ingat hati-hati, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita kufur akan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguh azab Allah itu luar biasa sangat pedihnya. Nah, tentunya kita ingin ada di bagian orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang pandai bersabar, karena kata Allah wabasyiris sabirin, orang yang bersabar akan mendapatkan kegembiraan. Dan kegembiraan yang tertinggi dan tidak ada tandingannya adalah ketika kita mampu masuk ke dalam surganya Allah, terlebih kita bisa bertemu Rasulullah dan bisa menatap langsung, dan bahkan kita bisa sering berinteraksi dengan Rasulullah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang di depan sini bukanlah orang yang sempurna. Mungkin teman-teman lihat, wah, Agung itu mungkin banyak jeleknya. Tidak masalah, saya justru malah berbahagia. Kenapa? Karena saya merasa ketika orang melihat saya tidak baik, berarti saya tetap menjadi manusia. Saya bukan malaikat. Ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Dan jika memang yang saya sampaikan baik, silahkan itu diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Silahkan diamalkan dan diniatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada pernyataan saya yang salah atau kalimat-kalimat dalam saya menyampaikan kurang benar dan justru mungkin menyesatkan,
silahkan ditinggalkan karena itu datangnya mungkin dari hawa nafsu saya atau mungkin dari bisikan setan yang saya tidak pernah tahu kapan itu datangnya. Dan seperti pesan Rasulullah, maksud saya pesan Sayyidina Ali, unzur maqala wala tanzur maqala. Dengarkanlah apa yang dikatakan, ketika baik nyatakanlah baik, tapi janganlah lihat siapa orangnya. Bisa jadi orangnya tidak baik, tapi apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang baik dan menyampaikan kita pada jalan ketakwaan yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, tidak berlama-lama. Selamat menjalankan aktivitas yang lain. Semoga kita bisa bertemu dalam majelis yang lebih baik lagi, dan semoga kondisi kita baik di negara kita maupun di dunia segera kembali pulih sehingga kita bisa melakukan aktivitas bagaimana biasanya kembali, dan setelah itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Terima kasih. Akhirul kalam, banyak kata saya mohon maaf jika banyak salahnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.